Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Mudah-mudahan pagi ini sehat semuanya dan tentu seterusnya bisa sehat terus bisa melakukan trading dengan baik dengan potensi dan tingkat keuntungan yang lebih besar daripada tingkat kerugian tentunya. Karena tidak bisa dipungkiri trading tidak ada yang pasti profit, selalu ada sisi ruginya. Yang paling penting bisa melakukan recovery antara rugi dan profit masih lebih besar profitnya. Artinya risk dan reward rasionya lebih besar dari profitnya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba untuk mereview lagi di hari yang kemarin, kemudian hari ini potensinya seperti apa. Kita flashback di hari kemarin dan hari sebelumnya ya, biar kita ada pembelajaran di sana setidaknya bagi teman-teman yang baru yang belum memahami cara membaca probabilitas pergerakan harga dan potensi-potensi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita manfaatkan termasuk batasan-batasan pergerakannya sehingga kita tidak terjebak entry buy ketika di puncak atas, entry sell ketika di puncak bawah. Ini yang bisa kita sampaikan tentu untuk melakukan satu pemetaan kecil. Artinya bagi teman-teman yang sudah mahir, yang sudah mumpuni tentu kembali pada basic yang sudah digunakan, kembali pada teknik yang digunakan. Bagi teman-teman yang baru tentunya belum ada rabaan di sana, belum ada gambaran ya bagaimana kita menentukan titik entry, bagaimana kita menarik garis dan sebagainya. Ini teruntuk bagi teman-teman yang masih galau, masih bingung dan belum bisa menentukan mana yang menjadi level pentingnya, mana yang menjadi batasan tertinggi terendahnya. Kita berawal dari yang kemarin ya. Mungkin analisa kemarin teman-teman sudah melihat yang kita sampaikan, saya tidak perlu ulang-ulang kembali. Sekali lagi, kalaupun yang kita analisakan tepat, kalaupun yang kita analisakan itu sesuai, bukan berarti kita ini jago dalam analisa, tetapi belajarlah untuk kita selalu menyadari bahwa yang kita lakukan ketika valid, ketika betul, itu adalah bagian dari keberuntungan kita. Karena itu jangan menganggap kita lebih bisa atau kita menguasai teknikal, bisa membaca market dengan baik ya. Hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu sehingga kita tetap eh, hati-hati di dalam melihat situasi, dalam membaca pergerakan ya. Apapun yang akan terjadi kita sudah siap, yang paling penting di sana. Baik, kita kembali ke materinya, kembali ke bahasan ya di chart yang ada di sana. XAU USD hari ini hari Selasa ya, 23 Agustus 2022. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 8.24 menit, artinya jam 8 lebih 24 menit, ada sekitar 26 menit lagi akan ada pergantian candle untuk 1 jam ya, untuk H1. Kita lihat dari range harian ya, kemarin sudah kita sampaikan kemungkinan pergerakan kalaupun naik ya kira-kira akan sekitaran ini. Mungkin teman-teman masih mengingat atau sudah melakukan otak-atik sendiri, di sana akan ketemu. Kemarin sudah kita sampaikan seperti ini. Kemudian untuk pergerakan terendahnya ya kira-kira seperti ini. Ternyata tidak sampai mendekati range harian ya, masih cukup jauh. Artinya apa? Artinya harus kita pahami, harus kita sadari bahwa pergerakan dalam satu hari itu ada batasannya. Artinya secara umum pergerakan ya akan mendekati range di hari-hari yang sebelumnya, yang terdekat tentunya. Ini untuk apa? Untuk kehati-hatian. Sekali lagi ketika kita entry buy di puncak ya. Ketika kita
melihat marketnya bergerak turun, kita tidak terjebak dalam posisi sell di sana karena berpotensi akan memantul koreksi. Meskipun pada akhirnya turun kembali, tapi kalau ada hari esoknya nanti turunnya, tentu nanti membuat kita akan tidak tenang ya, mental kita akan menjadi terganggu di sana. Dalam artian ada kecemasan yang mengganggu dan menghantui kita nantinya. Oke, kita lihat dulu di hari kemarin ya. Hari kemarin masih didominasi oleh seller. Kita lihat di time frame yang besar, secara umum kita melihat time frame besar ini kemarin sudah kita sampaikan masih ada pergerakan turun ya. Karena momentumnya adalah seller yang cukup kuat di sana. Nah, sekarang posisinya berada di level ya, mendekati level atau sumbunya di sana. Perhatikan mendekati level atau sumbunya. Memang ini ada momentum bearish yang cukup kuat ya, tetapi tentu harus hati-hati ketika mendekati level psikologisnya. Ketika kita melihat dari sisi sebelah kiri, apakah di sana nanti ada level ya, ternyata masih cukup jauh, sehingga yang kita gunakan adalah level yang terdekatnya di sini. Ini level psikologis yang terdekatnya. Ketika mendekati level ini ternyata dia memantul atau tidak mampu breakout yang lebih signifikan, maka bisa jadi ini wilayah beresiko akan memantul ya, akan koreksi ke atas. Memantul bukan berarti akan berbalik atau reversal sampai ke titik puncaknya ya, cukup jauh, terlalu jauh, dan kemungkinan itu kecil sekali. Kalau kita amati pergerakan demi pergerakan, candle per candlenya ini ya ukurannya sekian lah, sehingga paling panjang paling sekitaran ini. Kalaupun nanti bergerak naik misalnya ya, dalam kondisi normal, kalaupun bergerak naik ya maksimum akan berada di harga ini. Apakah pasti? Jangan bertanya pasti karena tidak ada yang pasti. Kita membaca adalah probabilitas, kemungkinan terbesarnya. Kalaupun bergerak lebih ya bisa saja, tetapi untuk bergerak sampai di ujungnya ini kecil sekali ya, kemungkinannya kecil sekali. Kalaupun bergerak ya mendekati di 19682. Maaf ya, ini tadi bukan XAU ya, saya harus ralat dulu. Ini adalah GBP USD ya, sekalian biar teman-teman yang pakai GU bisa membantu ya, bisa terbantukan bagi yang menggunakan GU ya, pound sterling USD. Mohon maaf sekali lagi, tadi saya tidak terlalu jeli ya melihat chartnya, karena ini ternyata GBP USD ya, tidak masalah ya, kita kembali nanti setelah ini kita akan bahas di XAU ya. Sementara kita masuk di GBP USD ya, di GBP USD ini posisinya seperti yang tadi jelaskan, berada di level pentingnya, berada di level psikologis di supportnya, berpotensi akan memantul ke atas. Sekalian biar nanti teman-teman juga bisa membandingkan, artinya dengan cara-cara yang sama, dengan teknik yang sama, tidak hanya kita gunakan untuk analisa di XAU atau di emas ya, kita bisa gunakan di pair yang lain. Kemudian di H1 ya, di H1 tadi ada potensi kemungkinan memantul ke atas ya, sehingga kita bisa mempersiapkan untuk entry pointnya ya, untuk entry pointnya. Entry pointnya di mana kita bisa tempatkan di sana di atas levelnya ya. Karena pergerakan kecil sekali, range satu hari hanya sekian, ini juga berpotensi ya, ini tengah-tengahnya seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya, di area retrace-nya, di area retrace ini ada banyak penolakan sehingga berpotensi memantul lagi. Maka nanti hati-hati, ini kalau saya tarik garis begini ya, saya tarik garis bantunya ya, kira-kira seperti ini pergerakannya.
Ini turun sampai di levelnya, kemudian naik lagi, kemudian turun sampai di sini, kemudian mencoba naik. Jadi ini mau retest ya. Kalau dia tidak mampu naik, maka dia akan nanti memantul kembali ke bawah atau pullback setelah melewati supportnya di sana. Sehingga di mana kita menempatkan peluang atau posisi buy atau sell-nya ya di 1.17919 kita bisa tempatkan limit di situ ya. Kita bisa tempatkan limitnya di sini. Misalkan kita mau manfaatkan limit ya, sell limit boleh. Nah, kalau kita manfaatkan di atasnya, maka kita gunakan buy stop. Kita gunakan buy stop di sana ya. Di mana buy stopnya taruh di atas sedikit. Nanti targetnya di level puncaknya di sini ya. Buy stop di warna biru di 1.18106 ya. Targetnya nanti di atasnya, di level atas sekitar 240-an. Tentu untuk satu target satu transaksi sudah lebih dari cukup ya. Kemudian untuk yang di bawah kita bisa gunakan ya, kita ambil sell setelah melewati levelnya di sini ya. Ya bisa di 1.17369 atau turunkan sedikit enggak masalah. Atau kita bisa monitor ya, tunggu ini breakout baru kita ambil posisi sell. Yang di atas pun demikian. Di 1.17919 ketika di breakout di sana kita bisa manfaatkan peluang buy ya dengan target di level di atasnya. Ini nanti ketika range mulai bergerak ya, kemungkinan pergerakan naiknya ya tidak akan jauh berbeda dengan hari sebelumnya, bahkan hari sebelumnya tidak sampai. Kalaupun maksimum dia naik, dia mendekati levelnya di sini, akan mendekati levelnya. Termasuk ketika dia turun akan mendekati levelnya di bawahnya. Ya, kira-kira akan mendekati di sini ya. Kalaupun tidak ada levelnya ya kita buat perkiraan ya menggunakan range. Ya, ini ada level, ternyata di sana ada levelnya juga. Di sini ada penolakan ya. Di sini ada penolakan, kita bisa hati-hati di sana. Oh, ternyata masih dilewati, sudah dilewati, sehingga kita bisa gunakan di sebelah kirinya. Nah, ternyata sebelah kiri jauh, maka kita gunakan range tadi ya. Ya, perkiraan mendekati di 2 hari terakhirnya, itu maksimumnya ya. Kalau yang hari ini, hari kemarin ya bergerak di tidak sampai angka 1000-an ya. Ya, itu nanti yang bisa kita amati, bisa kita lihat, perhatikan dinamikanya ya, arahnya kemana, levelnya seperti apa, kemudian apakah di puncaknya itu ada tanda-tanda market berbalik. Sama hanya dengan di XAU, mengenali pembalikan juga sama, kemudian mengenali market ini lanjut juga sama, ada breakout, ada rejeksi, ada loss momentum dan sebagainya. Baik, ini di GU ya, nanti bisa disesuaikan. Nah, sekarang kita masuk ke XAU ya. XAU bagaimana posisinya? Kita lihat yang 1 hari kemarin pun sama ya, artinya sesuai dengan yang kita perkirakan ya, pergerakan masih akan didominasi oleh seller meskipun ada penolakan. Jangan lupa selalu menggunakan pergerakan range atau range harian, ini kemampuan pergerakan rata-rata harian ya. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari kita kena prank ya, ketika di ujung bawah kita ambil posisi sell, ternyata berbalik naik, karena kita tidak tahu batasan pergerakan rata-ratanya seperti apa, kira-kira seperti apa. Yang hari kemarin cukup panjang ya, lebih sedikit dari sebelumnya, maka hari ini pun kalau nanti bergerak ya kira-kira akan mendekati range yang hari sebelumnya. Karena ini di sini ada level puncaknya ada di sana, kita gunakan yang banyak ditolak di sana.
Ya meskipun kecil tetapi mengikuti ya pergerakan range-nya ya, tidak terlalu jauh. Ini kira-kira kalau bergerak turun. Kalau bergerak naik ya nanti kita tunggu, ini masih belum, yang hijau masih belum sempurna ya. Sehingga kita bisa tunggu nantinya. Nah, bagaimana kita memetakan untuk 1 hari ke depan ini ya? Bagaimana kita memetakan? Kita coba amati dulu di time frame daily-nya, kita lihat apakah di situ ada benturan ya dari yang terdekat. Dari yang terdekat level berada di sini. Kita lihat kalau kita tarik level ini berada di area retracement ya. Coba kita buat yang retracement di 1 hari ini di day tradingnya, maksud saya di time frame daily-nya. Nah, saat ini atau kemarin terakhir ditutup berada di area retracement ya, berada di wilayah retracement. Sehingga berada di wilayah retracement ini berpotensi memantul ya, berpotensi akan memantul ke atas lagi. Namun demikian ketika nanti ternyata hari ini akan jauh lebih kuat ke bawah atau dia bisa breakout di retracementnya, maka ada kemungkinan untuk bergerak lanjut mendekati 1696 ya. Apakah untuk 1 hari ini bisa? Ya kalau 1 hari ini bisa, tetapi kecil kemungkinannya. Kita amati saja per candle ini yang paling panjang mana yang terdekat. Yang paling panjang terdekat hanya ini. Artinya yang terdekat dari saat ini waktunya. Ini yang paling panjang. Kalau kita ukur ke bawah kira-kira hanya sampai di sini. Sehingga kemungkinan terbesarnya akan berada di 17.10.73. Sehingga hari ini masih berpotensi berada di 1710-an. Masih belum turun terlalu signifikan. Sehingga ini nanti biar kita tidak terjebak, oh ini saya punya sell di bawah ya, di 17.10 ya, berharap sampai di 16.96 ya. Tentu untuk hari ini akan berat. Kecuali kita memang trading untuk beberapa hari ke depan, tidak masalah ya. Kalau untuk day trading 1 hari sekali ini sangat realistis ya, sangat logis ketika dia turun sesuai dengan pergerakan rata-rata yang terdekat, bahkan bukan rata-rata ya, lebih besar dari rata-rata harian yang terdekatnya. Secara umum tadi ini berada di wilayah retracement, maka akan ada potensi untuk memantul kembali ke atas sehingga berpotensi baik. Kemudian kita coba untuk melihat di time frame yang kecil ya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil, artinya di bawah D1. Nah, kita bisa manfaatkan untuk buy dan sell-nya. Ini masih potensial ya, mumpung masih bergerak kecil, kita bisa manfaatkan berada di level atasnya, kita tarik kira-kira 200, 150, 200 boleh lah. Ya. Di atasnya kita tarik untuk pending order, buy stopnya di situ. Buy stop di 1742.52. Oke, kita coba tempatkan di sana. Kemudian targetnya di mana? Target yang paling dekat nanti di ujung di sini ya. Atau bahkan di ini juga boleh ya. Ya sekitar 278. Kalau berada di ujungnya di merah sama hijau ini kira-kira sekitar 500. Jadi kalau sudah targetnya sampai di sini, bahkan bisa target untuk 1 hari selesai. Artinya sudah terpenuhi target harian kita. Nah, nanti kita tinggal monitor saja, tinggal kita kalaupun masuk menggunakan lot yang paling kecil ya, sehingga kalaupun nanti salah kita tidak terjebak di dalam minus yang cukup besar.
Resikonya bagaimana? Resikonya kita bisa gunakan di bawah 300 dengan sell stop di 1739, sekian ya. Atau kita bisa manfaatkan untuk koreksi ya. Di sini ada level bisa kita manfaatkan koreksi dengan buy limitnya. Di bawah juga bisa kita manfaatkan untuk buy limitnya. Atau kita batasi ya. Buy tersentuh kita batasi di levelnya di sini di 17.34.05 misalnya ya. Nah, jaraknya kan jauh. Ya memang lumayan jauh, cuma masih di bawah 1000 masih aman. Ya, meskipun tidak direkomendasikan di angka ini walaupun ada level tapi cukup jauh ya. Kalaupun kita batasi ambil yang tengah saja 400 sampai 500 boleh lah. Kalau kita membatasi setengahnya maka nanti pastikan sampai di level bawah, sampai di sumbu ini ya jaraknya sama. Misalnya di atas itu ada kita tersentuh ya kita bisa gunakan sell stopnya minimal di tengah-tengahnya atau dinaikkan sedikit sehingga ada reward, atau kalau kita ambil posisi sell dengan lot yang lebih besar mendekati level bawah masih bisa ketutup kerugian kita. Ini adalah simulasi yang bisa kita terapkan kalau sesuai. Kalau tidak sesuai ya gunakan SLTP, selesai sudah. Jadi kalau bertanya di mana SL dan TP-nya, ya kita bisa fleksibel mengikuti kondisinya, kemudian mengikuti tingkat kecemasan kita. Tiap orang bisa punya tingkat menahan diri dari tingkat kecemasan itu yang berbeda-beda. Ada yang cukup sanggup dengan 300, ada yang sanggup dengan 400, bahkan ada yang sanggup dengan 700. Maka kembalikan ke diri kita masing-masing. Kira-kira kita ikhlas, kita ridho dengan rugi berapa kalau marketnya berbalik. Harus sudah siap semuanya. Ya, siap enggak siap harus siap karena itu adalah bagian dari manajemen risiko. Kemudian di sisi bawah, di atas kita bisa manfaatkan di sini ya. Kita bisa manfaatkan, oke nanti dulu kita taruh di bawah dulu ya. Sell stopnya kita taruh dulu. Sell stop kita taruh di sini di 1732.99. Sell stop taruh di sana, nanti targetnya bisa di ujung sumbunya di sini ya. Mungkin kalau 500 ada ini ya. Kalau 500 target harian selesai sudah. Ada target sekitar 500 ya. Kemudian di puncak-puncaknya ya. Tadi kita sudah ukur untuk pergerakan. Untuk range hariannya kita buat kira-kira range hariannya kalau sesuai yang kemarin naik misalkan ini ya kira-kira sampai di ujung di sini, sehingga di ujung sini kita bisa manfaatkan untuk limit sell limit di 1756.34, atau kita bisa turunkan sedikit ya biar nanti tersentuh ya, turunkan di bawah range, di bawah levelnya, tidak masalah begini ya, di 1754.47 54.57 sorry. Kita bisa tempatkan untuk limitnya di sana, tidak terlalu tinggi tidak terlalu rendah juga ya. Sementara untuk yang sisi bawah kita lihat dulu apakah ada levelnya ya. Kalau kita tarik dengan range hariannya ini, kalau kita tarik sampai ke bawah kira-kira mendekati level di sini ya. Di sini ada level juga. Nah, kira-kira sampai di situ ya, ada levelnya. Sehingga kita bisa menempatkan buy limitnya di sana. Kita naikkan sedikit. Kita bisa pasang buy limit di 1715.90.
Sekali lagi ini tidak harus pakai pakai pending order ya. Kita bisa tunggu nanti ketika sudah berjalan dan marketnya sudah mendekati di level itu sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan. Apakah perubahan warna, apakah loss momentum, apakah ada rejeksi yang banyak di situ nanti kita bisa melihat. Kalau kita mau langsung berarti tunggu sampai benar-benar mendekati level dan ada tanda-tanda pembalikan. Sementara di jauh-jauh hari kalau kita membuat satu rencana, kita bisa gunakan pending ordernya dengan buy limit di area ini ya 17.15. Di area ini yang pertama ada level, yang kedua mendekati range hariannya. Sehingga nanti kita tidak terjebak. Ada tingkat probabilitas yang tinggi ya. Kalaupun di area ini akan memantul meskipun tidak banyak. Targetnya memantul itu ya 200 300 sudah lebih dari cukup. Kalaupun dapat lebih berarti bonus saja. Ya karena biasanya kalau udah reversal akan lebih besar pergerakannya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini, hanya beberapa saja. Ini bukan berarti harus kita persis seperti ini. Ini hanya membantu buat teman-teman yang baru yang belum memahami bagaimana cara kita meraba, bagaimana cara kita menentukan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk satu hari ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jadi diri sendiri, lihat orang lain sebagai pembanding saja. Kalau ini cocok maka kita bisa gunakan, kalau tidak sesuai kembali ke track kita masing-masing. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.